Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya ibadah haji di Arab Saudi, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita Satu Media Center Haji 2026. Ada Agni Raharjo dari Madinah. Assalamualaikum. Bagaimana aktivitas ibadah jemaah haji di Madinah sejauh ini? Apa saja yang menjadi fokus petugas haji? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Madinah, Adinda dan pemirsa Berita Satu. Jemaah haji gelombang pertama yang masih ada di kota Madinah saat ini mengisi waktu mereka untuk beribadah dan juga sambil menunggu pergeseran menuju ke Mekah untuk mengikuti rangkaian umroh wajib dan kegiatan puncak haji di Armusna nantinya. Nah, selama mereka ada di Madinah, mereka memanfaatkan waktu untuk beribadah di Masjid Nabawi, dan di antara waktu ibadah dan waktu pemberangkatan ke Mekah, jemaah memanfaatkan waktu mereka untuk berwisata religi ke sejumlah museum yang ada tersebar di sekitar Masjid Nabawi. Salah satunya adalah Museum As-Safiyah yang menampilkan kisah tauladan dari Rasulullah selama beliau hidup. Salah satunya yang ditampilkan secara dengan teknologi canggih, yaitu replika maupun gambaran bagaimana Rasulullah hidup pada zamannya. Salah satunya adalah ada rumah beliau, kemudian juga ada mimbar, dan juga makam dari Rasulullah yang kita kenal dengan nama Raudhah. Nah, adanya museum ini menjadi daya tarik bagi jemaah haji Indonesia yang tengah menunggu pemberangkatan menuju Makkah. Untuk seorang jemaah memasuki museum dikenakan tarif 40 real. Namun apabila mereka datang secara berkelompok minimal 15 orang, maka tarif masuknya didiskon menjadi 15 real atau sekitar 45.000 rupiah. Nah, yang menarik adalah di museum ini juga terdapat guide atau pemandu yang bisa berbahasa Indonesia, sehingga jemaah bisa mendapatkan informasi yang cukup mudah dipahami tentang apapun yang terjadi di zaman Rasulullah dan bagaimana Rasulullah hidup di zaman itu. Arinda. Ya, kemudian bagaimana dengan kesiapan dan hal-hal yang menjadi fokus para petugas saat ini? Ya, sementara untuk petugas di gelombang pertama jemaah haji Indonesia ini, karena sudah tidak ada lagi kedatangan jemaah ke Madinah, maka fokus petugas adalah pendorongan atau pergeseran jemaah dari Madinah menuju ke Makkah. Namun tantangan juga tetap dihadapi oleh petugas karena banyaknya jemaah yang harus digeser menuju ke Makkah, maka tenaga bantuan dari syarikah atau umal mengalami kelelahan. Mau tidak mau petugas yang memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda harus turun tangan untuk mengurus koper jemaah dari hotel untuk dibawa menuju ke bus atau ke angkutan. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya barang jemaah yang tertinggal sehingga akan menghambat rangkaian ibadah mereka di Makkah. Sementara itu, pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, di mana tidak hanya memantau secara langsung, namun para petugas juga meminta keterangan dari petugas PPIH dan juga menggelar rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Dari rapat ini kemudian ditemukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas ternyata sudah cukup memenuhi syarat dan menggembirakan bagi jemaah haji. Bahkan yang menjadi kebanggaan bagi para petugas adalah di sektor konsumsi, jemaah sangat mengapresiasi cita rasa Nusantara dalam makanan yang mereka santap dan disediakan setiap hari. Sehingga jemaah merasa sangat dekat dengan rumah karena makanan yang mereka nikmati ternyata cita rasanya sangat Nusantara. Dan berikut pernyataan dari Ade Mukhtar, Inspektorat 2, Ade Mukhtar, Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Kementerian Haji dan Umroh. Kita sama-sama menyaksikan bahwa yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Meskipun tetap kita mencari titik kesempurnaan itu terus akan kita lakukan. Ada beberapa hal seperti kedatangan dan pendorongan jamaah yang berbarengan. Sampai hari ini pun 13 pendorongan ke Mekah yang memerlukan tentunya tambahan petugas yang cukup banyak. Umal yang terbatas, alhamdulillah juga PPIH sangat membantu. Dari jamaah haji
terutama konsumsi. Konsumsi dengan adanya kita memberdayakan terutama UMKM, kemudian penyedia bumbu pasta dari tanah air, mereka merasakan bahwa cita rasa menu Nusantara mereka merasa di rumahnya sendiri, ya, tidak kekurangan, mereka merasa puas. Dan kami imbau kembali bagi jemaah gelombang pertama yang masih berada di Madinah dan beraktivitas di sekitar Masjid Nabawi, bahwa otoritas Arab Saudi memberlakukan aturan dengan sangat ketat, terutama bagi jemaah yang beraktivitas di sekitar Masjid Nabawi. Jemaah dilarang melakukan live ataupun streaming secara langsung melalui kanal sosial media. Jemaah juga dilarang mengambil visual dengan keperluan komersial. Jemaah dilarang untuk berkumpul, bergerombol dan menimbulkan kegaduhan serta membentangkan spanduk ataupun identitas organisasi apapun, karena hal ini dianggap akan bisa mengganggu kenyamanan ibadah jemaah. Sementara bagi jemaah yang merokok, larangan ketat dan aturan ketat diberlakukan, di mana apabila jemaah merokok sembarangan ataupun merokok bukan pada tempatnya, maka denda hingga puluhan juta menanti bagi jemaah yang melanggar aturan ini. Adinda. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 Agni Raharjo di Madinah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.